Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, teristimewa buat saudara-saudara kami, adik-adik kami yang saat ini tengah mempersiapkan ujian masuk ke perguruan tinggi. Dan juga salam kami buat teman-teman yang saat ini juga mengikuti acara ibadah ini secara virtual. Ada yang dari live Zooming dan juga dari live YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Dan pada saat ini firman Tuhan yang akan berbicara juga yang menjadi doa kami buat saudara-saudara sekalian untuk memberangkatkan ujian masuk perguruan tinggi pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Karena pada saat itu bangsa ini menjadi bangsa yang melawan, bahkan mencoba mengumpulkan kekuatannya bersama-sama dengan bangsa lain, dengan satu pikiran. Ketika mereka bisa berkumpul antar bangsa, seolah mereka semakin kuat, seolah mereka semakin hebat. Dan yang paling celaka adalah seolah mereka lebih kuat daripada Tuhannya. Bangsa itu lupa, jangankan bangsa Yehuda, jangankan Israel, jangankan seluruh bangsa pada saat ini berkumpul juga melawan kedaulatan Tuhan. Semuanya tunduk di bawah kuasanya. Nah, justru setelah keadaan itu, yang terjadi di bangsa itu malah ketidakadilan sosial yang luar biasa rusaknya. Justru dengan mereka melakukan itu, semakin terasa betapa kerdilnya bangsa itu di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, terkadang dalam proses perjalanan hidup kita, ada beberapa waktu yang kita anggap bahwa segala hikmat kita, segala kekuatan kita, segala posisi kita seolah-olah lebih besar daripada Tuhan yang pernah menitipkan itu kepada kita. Di tengah situasi itu, ada Tuhan yang berbicara melalui Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Israel lupa, semakin sebenarnya mereka mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan yang nyata dikatakan bahwa diberkatilah. Bahkan dikatakan harapan mereka, Tuhan juga akan berkati. Saudaraku, mengandalkan Tuhan itu bermakna bagaimana hidup kita itu harus melekat, harus menyatu kepada Tuhan kita. Mengandalkan Tuhan itu juga kita harus yakini bahwa dengan berserah kepada Tuhan, hidup kita jauh lebih aman, hidup kita jauh lebih nyaman daripada kita bertitik tolak atau kita seolah-olah merasa bahwa kekuatan kita lebih hebat daripada mengandalkan Tuhan.
Mengandalkan Tuhan juga berarti bagaimana kita mempercayakan diri kita dalam setiap derap langkah kita di dunia ini. Dan mengandalkan Tuhan juga bermakna bahwa kita yakin dan yakin sepenuhnya. Saudaraku, seluruh tatanan hidup ini hanya boleh mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada orang yang bisa mengikat dirinya dan bahkan bisa mengatur apa keadaan besok yang dia harus hadapi. Maka itu jugalah yang membuat suara Tuhan ini akan menjadi suara Tuhan kepada setiap pendengar, juga yang hadir di tempat ini. Mengandalkan Tuhan juga harus kita maknai bahwa seluruh keadaan kita yang kadang bertukar, yang kadang berbeda, yang kadang harus hujan, yang kadang harus terik panas, semuanya juga adalah cara Tuhan untuk memelihara kita. Dan termasuk kepada situasi adik-adik kami sekarang yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian perguruan tinggi. Andalkan Tuhan dengan keyakinanmu yang luar biasa bahwa ujian ini juga Tuhan sedang pakai untuk menghantarmu sampai ke pintu sukses. Yakini dulu di awal renungan ini bahwa ujian yang sesaat lagi akan diperhadapkan kepadamu juga adalah bahagian dari perintah Tuhan. Dan pada akhirnya kita pun paham bahwa Tuhan juga rindu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu menjadi orang-orang yang tahan uji dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari ujian, hari-hari pergumulan. Belum lagi sampai saat ini bahwa kita masih hidup di tengah-tengah wabah yang luar biasa membahayakan ini. Kita masih berada dalam keadaan bahwa COVID-19 juga masih hidup di antara kita. Dan kita pun hidup bersama-sama dengan dia. Ini ujian kehidupan kita yang luar biasa. 1 tahun pergumulan atau ujian itu pun tak selesai. Juga saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin baru ujian semester, kemarin baru ujian nasional. Besok atau minggu ini sudah harus menghadapi ujian yang baru. Saudara-saudaraku akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Kalau memang ini keadaan yang Tuhan izinkan juga terjadi dalam hidup kita, maka kembali saya harus katakan, ingat, ujian yang pernah kita hadapi dengan iman kita kepada Tuhan, sekali-sekali ujian itu Tuhan tidak sedang pakai untuk menghabisi hidup kita. Ujian Tuhan tidak mau pakai untuk melenyapkan kita dari muka bumi. Tetapi ujian itu lebih kepada bahwa Tuhan sedang cinta kita. Tuhan sedang pelihara kita. Apalagi Tuhan sedang mengulurkan berkat yang luar biasa. Ketika anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang siap menghadapi ujian pada minggu-minggu ini. Dan saudaraku, ternyata hidup kita adalah hidup yang Tuhan izinkan bahwa selama hidup kita adalah orang-orang yang harus menghadapi ujian kehidupan apapun. Tanpa ujian nasional ini pun pula, tanpa ujian masuk perguruan tinggi ini pula, sebenarnya hidup kita dari kemarin, besok, tahun depan, dan bahkan selama kita hidup, Tuhan akan pelihara kita dengan ujian kehidupan itu. Bagaimana juga anak-anak Tuhan dalam cerita-cerita Alkitab yang hidup dalam ujian-ujian besar, dan bagaimana posisi Tuhan untuk memenangkan setiap orang-orang beriman dalam menghadapi ujian itu. Ada Ayub yang hidupnya kaya,
yang hidupnya sejahtera, yang hidupnya nyaman. Tiba-tiba ujian kehidupan itu pun datang. Keadaan yang dulunya adalah nyaman, tiba-tiba hancur berantakan. Tetapi pada akhirnya ujian yang kita hadapi bersama Tuhan, tidak ada ujian kehidupan yang Tuhan tidak sediakan jawaban. Ada Abraham juga dalam penantian yang cukup lama luar biasa. Tetapi Tuhan pernah menguji hati, hidup dan imannya. Bahwa Ishak harus disembelih, bahwa Ishak harus dibunuh. Tetapi Tuhan melihat mata iman Abraham selalu tertuju kepada Tuhannya. Bahkan saudaraku, Yesus dalam memberikan keselamatan sepenuhnya untuk umat ini, untuk dunia ini, sejak kelahirannya, bahkan ketika dia harus mati di kayu salib, semua adalah ujian-ujian kehidupannya. Maka kita akan semakin yakin, seperti firman Tuhan yang berkata dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang berikut saudara-saudara, firman ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kerinduan Tuhan, kerinduan kami, kerinduan keluarga, kerinduan sanak saudara. Saudara-saudaraku sekalian yang saat ini mengikuti ibadah ini, juga kami rindukan menjadi alamat bahwa firman ini sedang berkata kepada saudara satu persatu, untuk menghadapi ujian ini Anda sedang diturunkan berkat, dengan catatan andalkanlah Tuhanmu. Berkat yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, berkat itu adalah jawaban kehidupanmu. Berkat itu adalah kekuatanmu. Berkat itu adalah hikmatmu. Dan berkat itu adalah janji Tuhanmu setelah menghadapi ujian itu. Dan kita mau diyakinkan teman-teman, semakin kita sebenarnya mengandalkan Tuhan, semakin berkat itu dekat dan luar biasa akan kita alami secara rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastikan juga melalui renungan ini, semakin saudaraku, semakin kita meninggalkan Tuhan, semakin kita tidak menemukan jawaban apapun dalam perjalanan ujian-ujian kehidupan kita. Maka saya juga mau katakan, jangan pernah biarkan satu ujian terkecilmu pun tidak ada Tuhan di sana yang bersamamu. Jangan sampai lewatkan pergumulan atau ujian sekecil apapun, engkau tidak mengandalkan Tuhanmu dalam kehidupanmu. Karena apa? Semakin kita sebenarnya tidak memandang kepada Tuhan dalam setiap ujian-ujian itu, maka akan muncul pribadi-pribadi yang angkuh, akan muncul orang-orang sombong, akan muncul orang-orang yang berhasil tetapi bisa menjadi orang yang mengkhianati Tuhan, yang mengkhianati keluarga, yang mengkhianati gerejanya. Dan bagi saya teman-teman, saat ini itu adalah misteri yang cukup panjang. Ketika guru pernah mengajar kita di sekolah, ketika guru pernah mengingatkan kita untuk mempersiapkan ujian apapun, bahkan seluruh gurumu yang ada di sekolah-sekolahmu, pasti doanya juga adalah biarkan anak-anak ini, izinkan anak-anak ini menjadi orang-orang hebat dan pintar. Tetapi ada cerita masa kecil saya yang menurutku sampai saat ini adalah misteri. Ada orang-orang yang akhirnya, maaf, pernah menjadi sakit jiwa, dan ketika ditanya, "Aina bohadoi?" Ada orang yang menjawab dengan mengatakan, "Mamalohu." Apa iya
Ada orang yang terlalu pintar, akhirnya menjadi sakit jiwa. Tapi saya mau katakan, ini misteri yang sedang saya pikirkan. Apakah itu benar terjadi? Menurut saya teman-teman, jika ada pun kondisi seperti itu, ada orang-orang hebat, ada orang-orang pintar, tapi akhirnya mengalami itu, salah satu mungkin apa yang membuat dia adalah dia pernah menguji dirinya lebih hebat daripada Tuhannya. Dia pernah mungkin menghadapi ujian-ujian kehidupannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka kembali kita diingatkan, semakin saudaraku mengandalkan Tuhan, semakin pula berkatnya melimpah atas kehidupan saudara-saudara. Kita mau katakan lewat renungan ini, bahwa dalam setiap ujian-ujian, bahkan ujian yang sesaat lagi saudara-saudaraku kan hadapi, yakinlah bahwa Tuhanmu ada di sana. Dalam ujian esok, yakini bahwa Tuhan sedang menyatakan janjinya atas hidup saudara satu persatu. Yakini juga bahwa ujian yang kau hadapi minggu ini adalah cara Tuhanmu merapikan kehidupanmu dalam berkat-berkat dan pemberiannya kepada hidupmu. Nah, akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menghadapi ujian perguruan tinggi ini dengan mengandalkan Tuhan? Tentu itu bukan kalimat yang asing bagi teman-temanku sekalian. Jika saudara pernah dengar ora et labora, yang berarti bekerjalah dan berdoalah. Yakinlah saudara-saudara, jika ora et labora ini juga kita kerjakan dalam hidup kita, itu adalah bahagian dari yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika engkau mempersiapkan ujian ini, jangan lupa ibadahmu. Jangan lupa doa-doamu. Dan yang terpenting, jangan lupa mengandalkan Tuhanmu. Berdoa dan belajar. Belajar dan berdoa. Maka Tuhan pun pernah berkata, jika tubuh tanpa roh adalah mati, maka imanmu tanpa perbuatan juga adalah mati. Harapan kita buat saudara-saudaraku, bahwa dengan ora et labora ini, dengan keseriusanmu, dengan sepenuh hatimu dalam berdoa dan mempersiapkan segala ujian-ujian itu, kesuksesan menjadi milik saudara. Sampai saat ini aku percaya setiap orang yang pernah Tuhan izinkan lahir di muka bumi, semuanya punya peluang sukses dimanapun berada. Setiap orang yang Tuhan izinkan hidup di dunia ini, semua punya kesempatan yang sama. Semua bisa sukses. Tetapi mungkin saudara-saudara, ketika di sana sukses, di sana sangat sukses, atau di sana tidak ada apa-apa, kita harus kembali kepada Tuhan kita. Jika benar semua orang punya peluang sukses dalam hidup ini, percayalah, Tuhan tidak pernah sengaja kelompokkan orang-orang untuk tinggal terus dalam hidupannya. Tuhan juga belum sengajakan bahwa Tuhan mencipta kelompok yang selama hidupnya harus menjadi sukses. Tidak. Tetapi semuanya punya peluang yang sama. Semuanya punya kesempatan yang sama. Asalkan kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Jika demikian saudaraku, tidak ada soal ujian yang terlalu sulit jika kamu telah bersama Tuhanmu. Jika ada soal yang terlalu rumit, jika engkau bersama Yesusmu. Tidak ada soal yang sengaja membuatmu gagal ketika engkau telah bersama Tuhanmu, meraih segala cita-citamu di depan. Karena apa? Karena Tuhanmu ada di pihakmu.
Pengalaman juga mungkin sama antara saya dan saudara-saudara. Semua buku pelajaran dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya udah baca. Pertanyaannya, lu ingat gak semua? Iya, semua ujian, contoh materi yang akan diuji minggu ini, kau sudah baca, kau sudah persiapkan. Persoalannya mungkin, kamu bisa ingat nggak? Karena manusia justru ketika menyadari kelemahannya, dia harus kembali kepada firman ini. Maka saudaraku sekalian juga harus demikian. Engkau tetap makhluk lemah dalam menghadapi ujian ini. Tetapi ketika Tuhanmu bersamamu, maka kau harus yakin tidak ada ujian yang Tuhan sengajakan hadir dalam hidupmu untuk membuatmu tidak sukses, untuk membuatmu tidak bisa meraih cita-citamu. Akhirnya saudaraku, selalulah dalam hikmat selama mempersiapkan ujian ini. Percayalah bahwa janji Tuhan malam hari ini buat saudaraku sekalian, semakin engkau mengandalkan Tuhanmu, semakin berkatnya akan diberikan kepada saudara. Berdoa, beribadah, dan bekerjalah maksimal untuk mempersiapkan ini. Mintalah hikmat Tuhan bagimu untuk menghadapi ini semua, supaya hikmat Tuhan itu adalah menjadi milikmu untuk memecahkan soal-soal yang mungkin besok adalah bahkan terlalu sulit engkau hadapi. Tangan Tuhan juga akan menjadi tangan Tuhan yang ikut bekerja kepada saudara. Tangan Tuhan juga akan memegang tanganmu ketika engkau adalah orang-orang yang beriman dan mengandalkan Tuhanmu. 1 hari, 1 menit, 1 minggu, atau 1 detik juga adalah kesempatanmu. Bagaimana kamu mempersiapkan ujian ini? Tidak ada waktu yang terlalu panjang atau tidak ada waktu yang sangat kecil kalau sudah bicara mempersiapkan ujian ini. Tetapi semuanya juga, mau itu 1 detik, mau itu 1 menit, mau itu 1 hari, jika Tuhan berkenan, itu juga adalah waktu Tuhan untuk menolongmu dalam mempersiapkan ujian ini. Dan yang paling akhir adalah mohon kepada teman-teman yang akan menghadapi ujian, hindari aktivitas yang tak berguna selama mempersiapkan ujian ini. Hindari komunikasi-komunikasi yang tak mendukung persiapan ujianmu. Hindari segala sesuatu yang membuat beban pikiranmu bertambah jika itu bukan soal menghadapi ujian ini. Tetapi lebih kepada berhikmatlah memakai waktu yang tersisa untuk menghadapi ujian ini. Saudara-saudaraku, percayalah, doa kami tetap menyertai supaya saudara-saudaraku sukses dalam menghadapi setiap ujian ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Teristimewa Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Ibadah pemberangkatan anak-anak Tuhan untuk masuk ujian perguruan tinggi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, firman-Mu telah berbicara kepada mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami pun ikut sujud di hadapan-Mu Tuhan, bermohon dimanapun anak-anak kami ini akan menghadapi ujian. Biarlah Tuhan firman ini menjadi miliknya, sehingga mereka akan diberkati oleh-Mu. Karena mereka hanya mengandalkan Tuhan. Karena mereka hanya menaruh harapannya kepada Tuhan pada saat akan menghadapi
ujian ini. Tolong Tuhan, jaga mereka dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan. Jagalah mereka juga dari segala gangguan apapun. Biarlah Tuhan selama proses menghadapi ujian ini, juga itu menjadi bahagian dari kesaksian mereka bahwa Tuhan ada kepada mereka, bahkan dalam ujian yang tersulit sekalipun. Tolong ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka juga memakai waktu sedikit apapun, supaya dalam waktu itu juga mereka seperti yang Tuhan inginkan, berdoa dan bekerja. Waktu itu akan mereka pakai untuk membaca, untuk menghafal, untuk belajar, dan lain sebagainya. Dimanapun mereka berada Tuhan, pada malam hari ini, Engkaulah yang memberkatinya. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini, mereka juga akan bangkit menjadi orang-orang yang bersemangat untuk menghadapi ujian ini. Karena firman-Mu yang telah mereka dengarkan, bantulah anak-anak ini Tuhan, untuk meraih segala rindu dan cita-citanya, untuk menapaki segala proses kehidupannya, supaya mereka juga suatu saat adalah orang-orang yang Tuhan pakai membangun persekutuan di gereja-Mu HKBP, membangun pelayanan di seluruh gereja HKBP. Ya Tuhan kami adalah orang lemah dan berdosa. Hapuskanlah kiranya itu Tuhan, dan ingatkan kami selalu untuk bertahan di dalam jalan kebenaran-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.